Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, father and mother. Coming soon, happy Ramadan Esteprus Nurul Hidayah Mbak Fatimah. Hari ini ibu akan membacakan kisah ketabahan Nabi Ayub dalam menghadapi penyakitnya. Selamat menyimak. Nabi Ayub adalah nabi yang wajib diketahui orang muslim. Nabi Ayub dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa dijadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan permasalahan yang sangat besar. Dikisahkan Nabi Ayub memiliki nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan anak yang banyak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah, harta kekayaannya melimpah, memiliki berbagai ternak dan juga istri yang cantik, soleha, serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadi Nabi Ayub pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong dan membantu orang lain. Setelah pernikahannya berjalan 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat buat Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Dan inilah ujian dari Allah untuk Nabiullah Ayub alaihissalam. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluar nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, sampai rambutnya pun rontok. Berita tentang keadaan Nabi Ayub pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu penyakit ini penyakit menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anaknya. Hari kedua ketika sang istri sedang menghidangkan makanan buat 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semua meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ketiga Allah mendatangkan hama dan badai, sehingga ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu pula dengan kebunnya pun ikut hancur. Namun atas kuasa Allah yang berada di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari Nabi Ayub yang tadinya memiliki banyak kenikmatan seketika hidupnya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Namun bagaimanakah kesabaran Nabi Ayub menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah itu selama 18 tahun. Namun luar biasa selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh istri yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Masya Allah, istri Nabi Ayub soleha banget ya. Suatu hari Nabi istri Ayub berkata pada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit ini? Cukup itu saja. Lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Nabi Ayub bertanya, "Wahai istriku, berapa lama kita dalam keadaan nikmat?" Istri Nabi Ayub menjawab, "Selama 20 tahun wahai Nabi Allah." Lalu Nabi Ayub bertanya lagi, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istri Nabi Ayub menjawab,
selama 18 tahun Nabi Allah. Lalu Nabi Ayub menjawab, "Aku masih malu meminta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta pun Allah tahu bagaimana kondisi kita. Selama 20 tahun Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang sopan dan santun. Doanya seperti ini ya. "Wahai Tuhanku, pencipta pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub akan tetap sabar dan ikhlas dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surat Sod ayat 44. Setelah melewati cobaan selama 20 tahun, di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah memerintah Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncul air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Quran Surat Sod ayat 42. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa dirinya sembuh, bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Masya Allah, begitu besar kuasa Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah menyuruh Nabi Ayub berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sembuh. Keesokan harinya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayub. Saking banyaknya hadiah yang diterima Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibanding 20 tahun yang lalu. Begitulah janji Allah pasti datang bagi hambanya yang saleh. Amin. Kemudian di hari ketiga istri Nabi Ayub hamil, dan sejak saat itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar. Sehingga Allah memberikan kepada Nabi Ayub 24 anak laki-laki. Allah menggambarkan kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan semuanya. Lalu kami lenyapkan yang ada padanya dan kami kembalikan keluarga kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai dari suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Anbiya ayat 83-84. Katakanlah, "Hei hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Az-Zumar ayat 10. Nabi Ayub sabar sekali menghadapi ujian penyakit ini selama bertahun-tahun. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sebagaimana disebutkan Abuya dan Abu Nu'aim mengisahkan. Sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihissalam berada dalam ujian selama 18 tahun, baik keluarganya dekat
baik jauh menolaknya. Dan kisah Nabi Ayub alaihissalam dapat kita pelajari bahwa dalam menghadapi ujian harus selalu bersabar dan tak lupa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersabar akan selalu membuahkan kebaikan yang tak terkira. Demikian kisah ketabahan Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye bye. See you later.